على ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ولمن عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا ومصنف هذا الكتاب أن الله يتغشاهم بالرحمة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore yang mulia ini kita semua ditakdir oleh Allah dapat berkumpul di tempat yang mulia, di rumah Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, dalam keadaan melaksanakan ibadah yang mulia, berpuasa, dan juga saat ini kita mempelajari ilmu agama. Semoga dengan semua kemuliaan ini Allah jadikan kita orang-orang yang mulia di dunia dan di akhirat, dan kita semua mendapatkan pahala besar, dan semoga pahalanya disampaikan kepada orang tua kita, guru-guru kita, para ahli kubur kita. Semoga semuanya bergembira mendapatkan kiriman pahala dari kita, dan semoga semuanya diampuni dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang memperjuangkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua dapat berkumpul dengan Nabi Muhammad ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa hampir 10 hari bagian yang kedua dari bulan suci Ramadan kita lewati. Saat ini kita berada di hari yang ke-18. Malam nanti adalah malam yang ke-19 di bulan Ramadan tahun ini. Semoga sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan itu pahala di dalamnya 10 hari yang pertama mendapatkan rahmat Allah, jaminan masuk ke surga Allah, dan 10 hari yang kedua yang saat ini kita berada adalah mendapatkan ampunan dosa-dosa dari Allah, dan semoga kita disampaikan sampai 10 hari yang terakhir agar mendapatkan jaminan bebas dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa para hadirin, Ramadan demi Ramadan telah kita dapatkan. Hari demi hari bulan Ramadan telah kita lewati. Tentunya
sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila hendak memasuki 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan, beliau lebih semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mi'zara. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang sudah dijamin masuk surga, manusia yang tidak memiliki dosa di sisi Allah. Apabila sudah masuk 10 hari yang terakhir, bagaimana beliau dalam memperlakukan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu? Ahyal laila, beliau menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan beliau selama 10 hari yang terakhir selalu beriktikaf di masjid. Beliau tidak pulang ke rumah kecuali karena keperluan saja. Selebihnya beliau beriktikaf sebagaimana sore ini kita lakukan di masjid. Beliau juga beriktikaf selama 10 hari yang terakhir ada di Masjid Nabawi agar mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aiqadha ahlah, bukan hanya beliau sendiri yang ibadah di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, beliau membangunkan keluarganya. Beliau bangunkan istri dan anak-anaknya untuk bersama-sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam-malam terakhir bulan suci Ramadan. Wa shaddal mi'zar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengencangkan ikatan sarung beliau. Ini menunjukkan bahawa isyarat beliau lebih bersemangat ibadah di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Bukan seperti kita justru di akhir-akhir Ramadan melemah semangat ibadah kita. Soft-soft solat tarawih sudah mulai lengang. Orang-orang sudah mulai sibuk berbelanja keperluan lebaran daripada membaca Al-Quran. Padahal sebagaimana kalau kita melakukan perlombaan, lomba lari misalnya, semakin mendekati garis finish tentunya kecepatan akan ditambah, semangat akan dikobarkan demi mendapatkan kemenangan, demi mendapatkan pahala, demi mendapatkan piala dalam lomba tersebut. Begitulah seharusnya kita. Semakin habis bulan Ramadan, semakin mendekati akhir bulan Ramadan, tentunya kita harus semakin menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tambah bermalas-malasan. Karena memang Ramadan tahun depan akan datang, tahun demi tahun Ramadan akan datang, tetapi tidak ada jaminan di tahun depan kita masih mendapati bulan suci Ramadan. Oleh karenanya kesempatan Ramadan tahun ini mari kita maksimalkan, khususnya di 10 hari yang terakhir, demi mendapatkan kemurahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada satu keistimewaan di 10 hari yang terakhir bulan suci Ramadan, yaitu dikatakan adalah malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kita menurunkan Al-Quran ada di malam Lailatul Qadar. Allah turunkan Al-Quran dalam satu jumlah dari Lauh Mahfud ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar, malam nuzulul Quran. Kemudian berangsur-angsur turun kepada Nabi Muhammad 13 tahun wahyu ada di kota Mekah dan 10 tahun ada di kota Madinah. Itu semua Allah turunkan Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia di malam Lailatul Qadar, sehingga malam tersebut mulia. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Allah bertanya, tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu?
Pertanyaan Allah ini bukan sesuatu yang menunjukkan Allah tidak tahu. Tidak ada yang tidak Allah tahu. Allah itu Maha mengetahui. Tetapi pertanyaan ini adalah untuk membuat kita penasaran apa yang ada di malam Lailatul Qadar, sehingga Allah bertanya. Ini adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang dahsyat, yang besar, sehingga Allah menanyakan apa malam Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Allah menyatakan malam Lailatul Qadar, pahala ibadah di malam tersebut khairun, lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Bukan sama dengan ibadah 1000 bulan, tetapi lebih baik dalam kualitasnya, dalam kuantitas pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Turun para malaikat Allah Subhanahu wa taala dan juga ar-ruh, malaikat Jibril dalam sebagian besar tafsir Al-Qur'an, biidzni rabbihim. Mereka turun bukan karena keinginan pribadi, tetapi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah wajibkan malaikat-malaikat Allah turun ke bumi di malam Lailatul Qadar. Biidzni rabbihim min kulli amr, dari segala urusan. Salamun, mereka akan mengucapkan salam, selamat, jaminan selamat dari neraka kepada orang-orang yang beribadah ada di malam tersebut, hatta matla'il fajr, sehingga terbit fajar. Surat ini di dalam tafsirnya dikatakan sebab turunnya adalah innahu dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun min Bani Israil. Pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang dari Bani Israel. Hamala silah ala atikihi fi sabilillah azza wa jal alaf syahr. Dia memiliki ibadah istimewa, memiliki satu kekhususan ibadah, yaitu dia membawa senjata, memanggul senjata jihad fi sabilillah selama 1000 bulan. Mendengar tersebut, fa'ajiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidzalik. Nabi sangat kagum ibadah yang telah dilakukan orang tersebut. Wa tamanna dzalika li ummatihi, dan menginginkan pahala tersebut juga Allah berikan kepada umat beliau. Faqala ya Rabb, ja'alta ummati aksaral umam a'maran wa aqallaha a'malan. Ya Allah, Engkau jadikan umatku ini adalah umat yang paling pendek umurnya, umat yang paling sedikit amalnya dibandingkan umat-umat terdahulu. Jangankan ibadah yang banyak, yang bisa seperti ibadah orang tersebut, untuk ibadah-ibadah wajib saja terkadang umat Nabi Muhammad ini masih tidak sempurna menjalankannya. Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar munajat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Allah mengijabah. Fa'atahu Allahu Lailatul Qadar. Maka Allah memberikan ini malam Lailatul Qadar, fahiya min khasa'is hadhil ummah. Dan malam Lailatul Qadar itu adalah kekhususan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Khusus diberikan kepada kita bukan karena kemuliaan kita, tetapi berkat kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menginginkan kita semua mendapatkan pahala besar meskipun dengan melakukan ibadah yang sedikit, agar mendapatkan kemuliaan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat Allah perintahkan untuk turun ke langit dunia, ke bumi bersama-sama orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas, beliau menyatakan, "Idza kana Lailatul Qadar nazala Jibril fi kabkabatin minal malaikah." Apabila malam Lailatul Qadar, Jibril turun bersama barisan-barisan rombongan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala.
yusalluna wa yusallimuna ala kulli 'abdin qa'imin aw qa'idin yadhkurullaha ta'ala. Malaikat-malaikat tersebut mengucapkan salam kepada setiap hamba-hamba Allah yang ibadah dengan berdiri, melakukan solat tarawih, solat witir, solat tasbih ataupun ibadah-ibadah solat yang lain, atau yang sedang duduk-duduk berzikir kepada Allah, tadarus Al-Quran, memutar tasbih, berzikir kepada Allah, semuanya mendapatkan salam dari para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita solat, dalam akhir solat kita adalah mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, sambil menoleh ke arah kanan, dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah sambil menoleh ke arah kiri. Nah, itu disunnahkan juga untuk berniat mengucapkan dan menjawab salam kepada seluruh makhluk Allah yang ada di sebelah kanan kita dan juga yang ada di sebelah kiri kita, dari para malaikat, dari jin dan manusia-manusia yang solat bersama kita. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah dalam solat tarawih kita misalnya, maka para malaikat Allah yang ikut solat bersama kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullah. Apa arti jawaban malaikat Allah? Dan atas kalian akan mendapatkan keselamatan dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, keselamatan di dunia dan di akhirat, dan juga rahmat Allah, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang sudah menjawab salam kita adalah malaikat Allah yang tidak pernah berbuat dosa, selalu taat kepada Allah, maka Allah akan menerima doa malaikat. Artinya kita akan selamat semua dari neraka dan masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsir mengenai kata-kata ar-ruh yang sebagian besar tadi diterangkan adalah malaikat Jibril. Dalam sebuah tafsir dalam As-Sawi ini dikatakan qila khalqun akhar minal malaikah malakun azimul khilqah tahtal arsh. Ar-ruh itu adalah makhluk Allah, yaitu malaikat yang sangat besar yang ada di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rijlahu fi tuhumil ardi sabi'ah, dan kedua kakinya ada di dasar bumi yang ketujuh. Malaikat tersebut walahu alfu ra'sin, dia memiliki 1000 kepala. Kullu ra'sin a'zam minad dunya, setiap kepalanya ini ukurannya lebih besar dari bumi yang kita tinggali. Wa fi kulli ra'sin alfu wajhin, setiap kepala memiliki 1000 wajah. Wa fi kulli wajhin alfu famin, setiap wajah memiliki 1000 mulut. Wa fi kulli famin alfu lisanin, setiap satu mulutnya memiliki 1000 lidah. Yusabbihullaha ta'ala bikulli lisanin alfa naw'in minat tasbih wa tahmid wa tamjid, dari satu lisannya membaca zikir berupa tasbih, tahmid, dengan bermacam-macam zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa likulli lisanin lughatun la tushbihu lughatal akhar, dan dengan bahasa yang berbeda-beda diucapkan dari masing-masing lidah malaikat tersebut. Wa idza fataha afwahahu bitasbih kharratil malaikatu samawati sab'u sajdan makhafata an tuhriqahum nurul afwahihim. Wa inna ma yusabbihullaha ghadwatan wa 'ashiyatan fayanzilu fi lailatul qadar, malaikat tersebut akan turun di malam Lailatul Qadar li syarafiha wa uluwi sya'niha, karena keagungan malam Lailatul Qadar. Fayastaghfiru lil shaimina was shaimati min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitilkal afwahi kulliha ila tulu'il fajr. Malaikat tersebut yang disebut dengan ar-ruh akan memintakan ampun dosa-dosa seluruh umat Nabi Muhammad yang berpuasa, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Dengan setiap lisannya dia akan mengucapkan istighfar, minta ampun dosa-dosa umat Nabi Muhammad ini sampai terbitnya fajar.
Alhamdulillah. Kita semua yang beribadah di malam Lailatul Qadar, insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang qiyamul lail, beribadah di malam-malam bulan suci Ramadan dengan iman kepada Allah, dengan mengharap pahala Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu adalah hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama banyak di antaranya yang dengan pengalaman masing-masing mendapati malam Lailatul Qadar ada di malam-malam tertentu di bulan suci Ramadan. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Dapatkan wahai kalian semua malam Lailatul Qadar itu di yang ganjil daripada 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Nabi memberikan satu cara untuk kita mendapati malam Lailatul Qadar agar kita memperhatikan malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan ini. Malam 21, 23, 25, 27, 29 itu adalah kemungkinan daripada terjadinya malam Lailatul Qadar. Sayyidina Aisyah, Siti Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan bahwa kebanyakan malam Lailatul Qadar itu terjadi malam 19 Ramadan. Malam nanti, insyaallah malam ini adalah malam 19. Kalau mengikuti pendapat Siti Aisyah adalah malam Lailatul Qadar, mari kita berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Siti Aisyah juga bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau kita mendapati malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang sebaiknya kita baca, doa apa yang sebaiknya kita baca di malam tersebut?" Maka Rasulullah mengajarkan, bacalah wahai Aisyah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha memaafkan, senang untuk memaafkan, maka maafkan kesalahan-kesalahan kami. Sebagaimana yang biasa kita baca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, dan kita juga sambung dengan zikir yang memang disunnahkan memperbanyak di waktu bulan suci Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, fastakthiru fihi min arba'i khisal. Perbanyak di Ramadan itu membaca 4 kalimat. Khoslatani turduna bihima rabbakum wa khoslatani la ghinan lakum anhuma. 2 kalimat ini akan membuat ridha Tuhan kalian, dan 2 kalimat tersebut pasti kalian akan membutuhkannya. Fa ammal latani turduna bihima rabbakum fa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna. Adapun 2 kalimat yang akan membuat ridha Tuhan kalian adalah membaca syahadat kepada Allah dan meminta ampun dosa-dosa kita kepada Allah. Wa ammal latani la ghinan lakum anhuma fatas'aluna Allahal jannah wa tasta'iduna bihi minan nar. Adapun 2 kalimat yang kalian pasti membutuhkannya adalah kalian semua memohon masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala dan berlindung daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bersama-sama, semoga yang singkat ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم يا عظيم يا عظيم يا عظيم اغفر لنا ذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم